Sama kami di Adapa Berita dan kita masih bicara mengenai menyoal kredibilitas lembaga survei. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Saya ke Prof. Hamdi ini terkait dengan bagaimana penjelasan. Apakah memang terjadi perbedaan karena tadi perbedaan misalnya proporsionalnya kantong-kantong suara yang diambil atau bagaimana? Pertama mungkin harus kita tegaskan dulu supaya pemirsa bisa mengerti dengan jelas. Perbedaan antara tadi baru disinggung oleh Aji sepintas ya. Perbedaan antara quick count ya dengan survei gitu loh. Jadi quick count itu adalah sebenarnya menghitung gejala yang sudah pasti ada, sudah pasti perkiraan, ada. Iya. Jadi arti gejala yang diteliti itu sudah pasti ada. Lain dengan survei itu perseptif sebenarnya. Jadi pendapat orang itu relatif sekali, ya. Dan orang bisa jawab. Misalnya saya mengatakan apakah gelas ini indah, saya bisa bilang setengah indah sekali ya, cakep sekali gitu loh. Cuma nanti kalau quick count itu cuma kita ingin mengetahui sebenarnya kan, itu di sini ada 10 gelas, ya sudah terjadi gejala 10 gelas ini. Dan kita bisa melihat akan ada ya. Nah, cuma saya nggak usah menghitung 10 gelas. Ya, saya mengambil dengan 2 gelas, saya sampai juga pada kesimpulan 10 gelas. Artinya gini, pada hari itu terjadi sebuah perbuatan yang sangat jelas bahwa 180 juta pemilih ya, 160 juta mencoblos ya pilihan tertentu dan hasilnya sudah kelihatan sudah dihitung sebenarnya di TPS itu ya. Tinggal sekarang ya kita memastikan si A dapat berapa persen, si B dapat berapa persen. Oke? Nah, tentunya tidak usah kita menghitung ke 160 juta orang itu. Karena ada metode statistik yang memberikan kita kemudahan ya, dan itu teori yang sangat elementer sebenarnya dalam statistik. Tidak lebih dari proses sampling. Jadi tidak usah kita menghitung 160 juta orang itu, kita cuplik sebagian saja, ya kita ambil sebagian saja dari sebagai sampel itu ya. Sampel itu, dan kita bisa memperkirakan ya, membuat sebuah estimasi bahwa si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen. Nah, jadi dalam konteks ini ya, nanti kalau dibandingkan dengan data yang sesungguhnya, memang akan ketahuan siapa yang bohong. Nah, ini di antara dua orang ini siap-siap ini. Siap-siap tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22 pasti salah satu bisa dibuktikan. Ada yang salah. Ada yang salah gitu loh. Tapi kalau namanya jajak pendapat, memang tidak bisa kita perdebatkan sebenarnya. Kalaupun bisa kita perdebatkan dalam pengertian seperti ini, bahwa ini diambil pada masa yang sama dengan alat ukur yang sama, itu pun juga kalau alat ukurnya kita bisa standarisir. Nah, baru kita bisa perbandingkan juga, boleh sih kita perbandingkan juga ya, dan waktu yang sama, alat ukur yang sama dengan sampling frame yang sama. Nah, tentunya mungkin kita berharap hasilnya relatif lebih sama, tapi secara filosofis tetap sebenarnya nggak bisa dibilang ada yang salah, ada yang benar gitu ya, karena sebenarnya ukuran perseptif itu relatif gitu. Jajak pendapat itu relatif. Orang berpendapat hari ini pagi bisa A, sorenya bisa B kan gitu loh. Tapi ini kan kenyataannya jelas gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini memang itu membingungkan masyarakat gitu loh. Nah, ini sampai terjadi perbedaan semacam ini, kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, Mbak, ada saja kemungkinan memang ya. Saya kira yang paling obvious, yang paling jelas adalah kesalahan dalam mengambil sampel. Itu bisa. Jadi misalnya secara sengaja ya, misalnya dua kawan kita ini, Pak Yazid ini sama Aji ini, Aji sengaja ngintip-ngintip aja, itu itu basisnya, kantongnya kita itu, di situ aja ambil TPS-nya, ya dia akan bias ke sana hasilnya. Yang Yazid juga begitu. Nah, makanya untuk memastikan tidak terjadi seperti itu, random sampling itu, mau itu multi state, dan itu memang harus multi state kalau kita kemungkinan harus itu di clustering lagi ya, itu satu keharusan gitu loh, itu harus dipastikan supaya sampling frame-nya sama. Yang kedua tentunya juga dipastikan ya tenaga lapangan dari bapak berdua ini betul-betul jujur dia melaporkan gitu ya, ada data yang diambil, bukan di atas meja terus dia karang-karang datanya kan begitu. Nah, karena ini taruhannya sangat besar. Nanti ya dengan catatan memang bahwa KPU kita juga sangat reliable. Artinya ya mungkin saja orang bisa mengatakan, wah ternyata
hasilnya Aji nggak bisa diverifikasi dengan KPU ya, karena ternyata KPU-nya tidak netral ya, sepanjang mulai dari kemarin pencoblosan sampai tanggal 22. Secara teoritis bisa saja terjadi memang kalau KPU ini tidak profesional, masuk angin. Ya nanti ada yang diubah di C1-nya, di tingkat kecamatan naik diubah lagi gitu. Sangat mungkin. Artinya faktor X yang berpengaruh situ. Iya, makanya hari ini kan kalau saya menyerukan gitu ya, karena data KPU itu yang menjadi patokan nanti pembanding untuk mengetahui nanti Aji apa Yazid yang bohong gitu kan. Ya. Data KPU itu harus betul datanya gitu. Ya. Nah ini juga yang dikhawatirkan gitu, ketika misalnya ada perbedaan semacam ini, nah untuk menentukan ini kan tinggal siapa yang misalnya berani misalnya deketin. Mungkin saya kasih lu gambaran supaya pemirsa mengerti gitu, dari mana asal-muasalnya metode quick count ini. Jadi quick count ini sebenarnya kan digagas oleh pemerhati demokrasi, ya kalau nggak salah satu di National Democratic Institute itu ya, untuk mengawal proses demokrasi sebenarnya, ya. Jadi, ya kan di banyak negara yang transisi demokrasi itu, lembaga pemilihan umumnya itu sering memanipulasi data. Ya, jadi manipulasi itu kan terjadi ya, setelah mencoblos, dihitung gitu kan ya, ditabulasi itu data. Nah setelah itu masih bisa dimainkan, ya, karena misalnya ada jarak waktu antara penghitungan secara nasional nanti, ya, itu di mana-mana terjadi seperti itu. Di kita kan juga kan, dibawa dulu ke kecamatan, di bawah kecamatan nanti ditabulasi nasional, nanti di tengah jalan itu bisa berubah. Potensi di situ. Ada potensi untuk berubah di situ. Nah, untuk mengawalnya itu dilakukan proses dari quick count itu, atau yang disebut dengan parallel vote tabulation, VVT itu ya. Jadi dihitung secara, tapi karena menghitungnya memang cepat disebut quick count karena dengan sampling, tapi paling tidak dapat gambaran kan. Jadi sudah ada gambaran awal yang gitu mengawal. Kalau terjadi nanti perubahan-perubahan oleh Komisi Pemilihan Umum itu, nah, tidak akan beda jauh seharusnya ya. Dipertanyakan kenapa kalau menurut hasil hitung cepat tadi proporsinya misalnya si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, kenapa setelah itu bisa berubah. Jadi artinya KPU kalau main-main dia berpikir 1000 kali kan, karena sudah ada yang mengawal ini. Nah, hari ini memang menjadi dilematis dalam bangsa kita, agak problematis lah saya mengatakan. Ya, karena teman-teman saya ini datang pada kesimpulan yang berbeda, ya kan. Nah, saya tentu dalam posisi sebagai Komisi Etik dari Persepi, ya saya punya kewajiban moral, harus kita panggil semua kan yang melakukan itu, dan harus ada disclosure apa yang Anda lakukan, bagaimana metodologinya, gimana prosesnya, kita buka ke table semua, kita harus buka-bukaan. Nah kalau Pak Haji nggak bisa panggil, saya asosiasinya beda. Nah asosiasi Anda harus panggil itu, gitu kan, untuk supaya tidak ada kebingungan di publik, gitu ya. Di mana letaknya perbedaan ini, gitu. Ya memang ada rencana juga nanti ya Prof Hamdi untuk memanggil, mengaudit dan segala macam. Saya sudah bikin konferensi pers ya hari itu juga, karena kita kaget juga gitu loh, terjadi kebingungan itu, perbedaan. Dan ini baru pertama kali. 2004 kita tidak pernah mengalami ini. Hampir semua pelaku quick count sama semua gitu loh. Dan ini betul-betul meresahkan karena samanya itu berbeda terbalik. Boleh beda misalnya ya, karena ada kesalahan margin error ya, misalnya calon A cuma dapat 47,6, calon B-nya 48,2. Jadi tapi ini kan justru terbalik gitu kan, yang nah, jadi memang kalau dalam konteks ini kalau ibarat lagu ada dusta di antara kita nih. Tahu siapa yang berdusta? Mencari dusta di antara kita ini susah juga ya. Dusta di antara kita ini. Oke, kita akan lanjutkan dialognya. Anda juga masih dapat bergabung 0215155511. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Ada Pak Berita.